Di hari yang cerah, kicau burung dan kokok ayam menjadi tanda awalnya dimulai sebuah hari yang baru. Hari yang penuh tantangan, ujian, dan kebahagiaan. Yang mau tidak mau harus tetap dijalani. Begitupun dengan Ara. Yap, Ara adalah seorang gadis yang kini tengah duduk di bangku kelas 9 SMP. Ia terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ia memiliki seorang adik bernama Aji. Ibunya sebagai pedagang di rumah dan ayahnya yang bekerja sebagai buruh di Jakarta. Setiap pagi, Ara dan Aji selalu menyiram tanaman di kebun. Mbak, kira-kira ibu sama bapak bisa nggak ya nyokolahin kita sampai sekolah tinggi? Insya Allah bisa kok. Kenapa kamu nanya gitu? Aku khawatir kita gak bisa lanjut sekolah lagi. Aku jadi kasihan sama ibu dan bapak. Mbak, kita kerja aja ya. Aji, sini. Ibu sama bapak pernah bilang, kita harus lanjut sekolah. Ibu dan bapak akan mengusahakan semua itu buat kita. Dari situ Mbak yakin kalau kita bisa lanjut sekolah kok. Mbak juga kasihan sama mereka, kerja dari pagi sampai sore demi kita bisa sekolah. Yang bisa kita lakuin sekarang, kita belajar yang rajin, membuat ibu bapak bangga. Udah jam 6, ayo kita siap-siap ke sekolah. Ara dan Aji segera meninggalkan kebun untuk bergegas berangkat sekolah. Namun sebelum menuju ke sekolah, Aji dan Ara selalu membantu ibu menata dagangan sayur di rumah. Oke, sudah siap. Ayo, pakai seragam sekolahnya. Sudah mandi kan? Sudah, Bu. Bekal sudah Ibu siapkan di meja. Kalian tinggal bawa aja. Siap, Bu. Terima kasih. Setelah selesai membantu ibu, Aji dan Ara bergegas berangkat sekolah. Sekolah mereka berjauhan, sehingga tidak berangkat bersama. Senang, riang, hari yang ku nantikan. Sambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang. Menemani ku pergi sekolah. Ketika sudah sampai sekolah, Ara disambut oleh sahabat-sahabatnya. Ada Gita, Hanum, dan Tias. Selain mereka bertiga, ada juga teman-teman Ara yang lain, termasuk Alea, Karin, Sofia, dan Jantika. Ara, syukurlah kamu udah datang. Please tolong ajarin aku PR matematika nomor 3. Baru datang udah ditodong aja. Iya tuh, dasar kita. Padahal tadi kita udah belajar bareng. Tapi dia nggak percaya sama hasilnya. Hehe, maaf Han, soalnya kan Ara juga matematika, jadi aku mau mastiin aja. Mendengar Gita yang selalu memuji Ara, Alea pun terpancing emosi. Apa? Ara jago matematika? Nggak salah tuh. Harusnya kan aku, bukan dia. Ara itu nggak pantas di sini. Dia pantasnya di rumah, bantuin ibunya jualan. Iya nggak teman-teman? Hahaha. Alea, Karin, Sofia, dan Jantika merupakan 4 serangka yang memiliki karakter egois. Maunya menang sendiri, terkhusus untuk Alea. Dia tidak suka ketika ada murid yang pandai melebihi dia. Heh, kamu berani ngatain Ara? Melihat temannya direndahkan, Gita tidak terima. Akhirnya Gita dan Alea saling dorong. Melihat hal demikian, Ara langsung menghentikan pertengkaran itu.
Kita, stop. Udah, aku nggak apa-apa kok. Tapi Ra, Udah. Pertengkaran pun terhenti. Tak lama dari itu, bel sekolah pun berbunyi. Pertanda seluruh siswa harus masuk ke dalam kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini, mata pelajaran pertama adalah matematika. Namun, nampak dari jauh yang terlihat adalah kehadiran wali kelas, Bu Nisa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? ada Bu, Bayu tidak masuk hari ini karena sakit. Oke. Mohon maaf anak-anak. Di sini Ibu akan menyampaikan informasi bahwa dalam rangka memperingati hari jadi sekolah yang ke-50 tahun, sekolah mengadakan lomba mencari bakat. Jadi, setiap kelas harus menampilkan apapun itu, sesuai apa yang kamu bisa. Loh, kok gitu? Harus semangat dong. Buktikan kalau kelas kita adalah kelas terbaik, kelas yang hebat. Gitu ya. Bisa kok, dicoba dulu. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, ini kelompok atau individu? Boleh per kelompok, boleh individu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, mulai dari sekarang sampai 1 jam ke depan, kalian diberi waktu untuk berdiskusi. Sampai pada akhirnya, sesi berdiskusi telah selesai. Dari hasil diskusi, kelas 9 akan menampilkan beberapa tampilan, yaitu tari modern, tahfidzul Quran, dan menyanyi. Tak lama, bel sekolah berbunyi, pertanda waktu pulang sekolah sudah tiba. Seperti biasa, Ara dan sahabatnya pulang bersama sembari memikirkan lagu untuk tampilan. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa nih? Banyak banget pilihannya. Apa ya? Banyak yang bagus sih. Gimana kalau tentang persahabatan? Hanum, Gita, dan Tias tengah asik membicarakan judul lagu yang akan mereka tampilkan. Namun, di sisi lain, Ara hanya diam seperti memikirkan sesuatu. Ara, halo. Are you okay? Kok diem aja sih? Kamu kenapa? Cerita sini. Iya, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma lagi mikir aja. Sebentar lagi kita ujian. Selesai ujian akhir, yaitu tanda kita udah selesai sekolah di SMP ini. Aku kepikiran sama orang tuaku. Apakah mereka sanggup membiayai aku sekolah lagi? Jujur, aku ingin sekali lanjut sekolah. Karena aku punya cita-cita. Kalian punya cita-cita nggak? Punya dong. Aku pengen jadi dokter, hehe. Kalau aku ingin jadi pramugari, tapi sepertinya nggak mungkin deh. Ya udah ganti aja. Aku pengen pergi ke Jepang aja, cari duit yang banyak. Aku pengen jadi petani hebat seperti bapak dan ibuku. Gabah larang duitnya akeh, amin. Kalau kamu, Ra, apa cita-citamu? Aku ingin jadi guru. Ingin hidupku bermanfaat untuk orang banyak. Aku ingin setelah aku tidak ada lagi di dunia ini, aku masih memiliki ilmu yang bermanfaat. Semua termenung, terharu mendengar jawaban Ara. Masya Allah, aku pengen jadi guru juga deh. Tapi emang bisa ya satu orang punya 2 cita-cita? Bisa kok, asal kita mau usaha dan berdoa. Insya Allah akan dibantu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tunggu. Aku jadi kepikiran, gimana kalau kita besok tampil nyanyi lagu yang judulnya Pesawat Kertas 365 Hari? Kenapa lagu itu? Jadi, lagu itu tuh bercerita tentang mimpi, harapan, dan semangat untuk terus berusaha setiap hari. Wah, iya juga, aku setuju. Oke deh. Pada keesokan harinya, setelah jam pelajaran pertama, semua anak-anak berlatih untuk persiapan tampilannya. Ada yang berlatih menari, menyanyi, dan juga hafalan Al-Quran. Nampak 3 anak laki-laki sedang berbincang asik. Ini serius kita tampil tahfidz.
Serius lah. Aku takut gak hafal. Harusnya sudah hafal. Sering-sering di murojaah aja. Oke deh. Ternyata Heri, Raka, dan Oki akan menampilkan hafalan salah satu surat Al-Quran yang ada di juz 29. Semua siswa berlatih dengan sungguh-sungguh. Namun, di sela-sela berlatih, Alea dan teman-temannya merencanakan sesuatu. Itu si Ara mau tampil nyanyi tahu. Iya, mana dia suaranya bagus banget. Enggak ya, suaraku lebih bagus dari dia. Sini, aku punya rencana. Alea, Sofia, Jantika, dan Karin semua berbisik merencanakan suatu hal. Dan ternyata rencana mereka adalah berbuat jahat kepada Ara dan teman-temannya. Tapi salah satu dari mereka tidak setuju karena menganggap hal itu berlebihan. Al, kayaknya jangan kayak gitu deh. Itu udah termasuk bully loh. Enggak kok, tenang. Ini cuma bercanda. Bully awalnya juga karena bercanda, Al. Karin, kamu kalau nggak mau ikut, ya udah, nggak apa-apa. Karin merupakan teman baik Alea. Walaupun sifat Alea yang menjengkelkan, tapi Karin setia berteman dengannya. Karena Karin dan Alea berteman sejak sangat kecil. Jadi misi Karin yaitu ingin membawa Alea ke arah yang lebih baik. Tak lama bel pulang pun berbunyi. Anak-anak semua bergegas untuk pulang ke rumah, termasuk Ara dan sahabatnya. Mereka pulang bersama sambil bernyanyi lagu yang akan mereka tampilkan besok. Mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Saatnya Alea melakukan aksi kenakalannya. Alea mengambil tas milik Ara dan kemudian dilempar oper kepada Jantika dan Sofia. Ara, aku pinjam tas kamu ya. Apa sih Al? Kembaliin, kamu gak usah macem-macem deh. Ambil sendirilah kalau bisa. Tak terima temannya diperlakukan seperti itu, Tias, Hanum, dan Gita membantu merebut tas Ara. Kalau kamu nggak mau ngembalin tas Ara, aku lapor ke Bu Nisa loh, Al. Bilang aja sana. Gita semakin geram. Tak lama, Heri, Oki, dan Raka melihat kejadian tersebut. Dengan sigap, langsung menghentikan kelakuan jahil Alea. Tas berhasil diraih oleh Heri, dan kemudian langsung diberikan kepada Ara. Ini Ra, tasmu. Oh iya, makasih Her. Melihat kesempatan emas, Gita secara tiba-tiba mendorong Alea hingga terjatuh dan merasa kesakitan. Dasar. Ara itu nggak punya salah sama kamu. Kita, udah. Aku nggak apa-apa kok, kamu boleh marah. Tapi tolong jangan sampai melukai orang. Tapi Alea udah keterlaluan, Ra, sama kamu. Iya, Ra, kamu gimana sih? Aku makasih banget. Kalian udah peduli sama aku. Tapi, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nanti apa bedanya kita sama mereka? Jadi tolong, sekarang kalian minta maaf sama Alea ya. Dengan wajah yang masih kesal, Tias, Ayu, dan Gita minta maaf karena sudah mendorong Alea. Sedangkan Ara mengobati luka Alea yang ketika jatuh kaki kanannya terluka terbentur batu. Akhirnya, mereka semua pulang ke rumah masing-masing, termasuk Raka, Oki, dan Heri. Selama perjalanan,
Raka dan Oki saling mengangkat alis. Kode saling bertanya. Dikarenakan Harry selama perjalanan pulang senyum-senyum sendiri. Her, kamu kesambet? Dari tadi senyum-senyum sendiri. Iya nih, aneh. Gimana nggak senyum-senyum? Kita baru aja melihat malaikat tak bersayap loh. Oki dan Raka kembali saling mengerutkan alis dan mengangkat bahu. Ternyata, malaikat tak bersayap yang disebut Harry adalah Ara. Menurut Harry, Ara adalah perempuan yang bijak dan baik hatinya. Terbukti, dia mau menolong teman yang sudah jahat kepadanya. Aku tahu. Aku suka sama Ara. Her, ingat gak boleh pacaran. Dih, bocah, siapa juga yang mau pacaran? Nggak ada lah, suka nggak mesti pacaran bro. Aku jatuh cinta dengan sikap dia. Lagian yang namanya pacaran itu dilarang di agama Islam, dosa. Aku mending fokus ke sekolah. Di keesokan harinya, anak-anak sudah siap di kelas masing-masing. Alea yang ditemani oleh Karin, Sofia, dan Cantika mendatangi kursi tempat duduk Ara. Ar, aku sama teman-teman yang lain mau minta maaf sama kamu. Aku salah udah berbuat seperti kemarin. Terima kasih kamu udah obatin lukaku. Iya, aku udah maafin kok. Tapi tolong jangan diulangi lagi ya. Oke Ra, aku janji. Ra, boleh nggak kalau kita gabung nyanyi besok? Soalnya aku nggak jadi menari, kakiku masih sakit. Tentu boleh dong, dengan senang hati. Setelah lama berbincang, akhirnya Ara, Alea, dan teman-teman yang lain sepakat akan menyanyikan sebuah lagu. Mereka pun berlatih dengan sungguh-sungguh. Lagu yang dipilih adalah lagu yang bagus, menggambarkan seorang remaja yang sedang meraih impian. Namun, harus menghadapi berbagai macam rintangan. Dan ketika seseorang itu tetap berusaha dan tidak menyerah, pasti kesuksesan akan juga datang. Hari yang ditunggu pun tiba. Acara puncak semarak hari jadi sekolah yang ke-50 sudah dimulai. Semua siswa sudah menampilkan banyak hal. Dan kini tiba saatnya kelas 9 yang akan menampilkan 2 buah tampilan, yakni hafalan surat Al-Ma'arij dan menyanyikan sebuah lagu berjudul Pesawat Kertas 365 Hari. Pembawa acara kali ini adalah Adam dan Hira dari kelas 7 dan 8. Mereka sangat semangat dalam membawakan acara kali ini. Untuk penampilan selanjutnya, ada siapa nih, Hir? Siapa ya? Coba tebak. Oke, untuk yang akan tampil selanjutnya adalah kelas 9. Dari kelas 9, ternyata ada 2 tampilan nih, hafalan dan menyanyi. Oke, langsung saja. Silakan kepada kelas 9 Putra, tunjukkan pesonamu. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para hafiz kita. Masya Allah, bagus banget ya. Untuk yang selanjutnya, gak kalah keren juga. Inilah dia persembahan dari kelas 9 Putri yang akan membawakan sebuah lagu berjudul Pesawat Kertas 365 Hari. Kepadanya dipersilahkan.
Setelah menyanyi bersama, kemudian mereka saling berpelukan di atas panggung. Banyak rasa haru dan tangis bahagia yang menyelimuti mereka. Mungkin di setiap kelas ada berbagai banyak masalah. Namun, cara penyelesaiannya lah yang berbeda-beda, termasuk pada kelas 9 ini. Mereka memiliki masalah yang kompleks, mulai dari rasa saling iri, saling menjatuhkan, dan banyak lainnya. Namun, pada akhirnya, kelas 9 menjadi kelas yang sangat hangat dan damai. Saling menyayangi, saling menghargai, dan juga saling menghormati satu sama lain. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang luar biasa adalah bagaimana setiap orang mampu mengendalikan ego dalam diri